Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menginformasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman web dinamis, di mana pada kali ini kami membuat aplikasi yang bernama SIA atau Sistem Informasi Akademik. Di sini kegunaan SIA untuk mengelola data akademik mahasiswa secara digital. Deskripsi singkatnya, SIA itu mempermudah mahasiswa dalam pengambilan kartu rencana studi dan mencetak rencana kartu studi. Di sini juga mahasiswa dapat melihat status aktif mahasiswa dan melihat mata kuliah yang diambil secara digital. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan rule yang ada di aplikasi ini. Yang pertama ada role admin. Role admin berfungsi untuk mengelola semua database yang ada di sistem informasi akademik. Dia bisa melakukan input data mahasiswa, input data mata kuliah, melihat mahasiswa, mengelola data mahasiswa, data mata kuliah, dan untuk role mahasiswa di sini dia bisa melihat total SKS yang diambil, lihat rencana studi atau KRS, bisa mengambil mata kuliah yang diinginkan, terus bisa dihapus, dan bisa dicetak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur database-nya. Nah, dilihat struktur database-nya ada KRS, mahasiswa, mata kuliah, dan users. Oke, ini saya akan melihat isi dalam dari tabel users. Seperti yang saya bilang tadi, di aplikasi ini memiliki dua user, yaitu admin dan mahasiswa. Dalam tabel itu ada ID, user, password, dan nama. Oke, selanjutnya kita akan melihat KRS. Nah, di KRS ada ID, ada NIM, dan ada matkul untuk menghubungkan mata kuliah. Terus ada mahasiswa, nah di sini ada ID, name, nama, alamat, nomor handphone, dan email. ID berfungsi sebagai primary key, terus name sebagai unique untuk menghubungkan semuanya. Berikutnya ada mata kuliah. Nah, mata kuliah
Oke, di sini juga ada ID, kode MK, nama MK, kelas, dan SKS. Di sini ID seperti biasa menjadi primary key dan kode matkul menjadi unik untuk menghubungkan KRS, dihubungkan ke KRS mahasiswa. Mungkin itu aja dari struktur database. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di application. Pertama, ada fitur login. Fitur login memiliki session untuk role-nya masing-masing. Ada admin, Oke, di sini fitur yang ada yaitu import data mahasiswa, import mata kuliah, ada fitur update, ada delete, terus bisa edit mata kuliah, delete juga. Terus ada KRS untuk melihat KRS, kemudian dicetak ke PDF, dan ada fitur logout. Dan kita akan lihat fitur-fitur yang ada di role mahasiswa. Fitur yang ada di mahasiswa yaitu update, perubahan video data, NIM tidak bisa dirubah, sama sekali, dihapus tidak bisa, nama bisa dirubah, alamat bisa dirubah, nomor handphone, sama email. Terus fiturnya lagi bisa mengambil mata kuliah, ambil, bisa menghapus mata kuliah yang diambil. Mungkin balik ke sini. Di sini bisa melihat status aktif jika mahasiswa mengambil mata kuliah. Jika tidak, status mahasiswanya nonaktif, belum mengambil KRS. Terus bisa melakukan fitur report untuk mencetak ke PDF. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan coba menjelaskan kode program dari website yang telah kami bangun. Seperti yang bisa dilihat di sini, saya sudah coba membuat struktur project yang mudah dipahami dan juga mudah dikembangkan ketika nanti memang aplikasi ini bisa dibuat lebih menarik dan lebih useful atau berguna. Yang pertama di sini terdapat folder API yang mana di dalamnya itu terdapat data akademik yang nantinya data akademik ini akan mencetak atau meng-print out berupa JSON. Karena pada header di sini berupa JSON, karena di bagian header ini itu terdapat JSON, application/JSON. Kemudian di sini juga terdapat folder out atau authorization. Di sini koneksi ini yang merupakan bagian utama dalam pembuatan project ini, yang mana supername-nya kita masih menggunakan localhost karena kita juga menggunakan XAMPP untuk menjalankan website ini. Kemudian username-nya itu di root, password-nya kita null, dan juga untuk nama database-nya itu academic. Kemudian untuk syntax connection-nya itu menggunakan new MySQL. Ini merupakan yang terbaru
untuk mengkoneksikan antara program dan juga database. Kemudian di sini juga ada login, ada logout, dan juga register saat pengguna baru ingin melakukan registrasi. Dan di sini kita asumsikan yaitu mahasiswa baru ingin menggunakan aplikasi ini, jadi tidak diberikan oleh pihak kampus. Kemudian di sini juga ada folder function yang mana isinya itu semua function yang digunakan atau PHP murni yang dipisahkan supaya memudahkan dalam pembacaan dan juga dokumentasi. Di sini ada delete matkul, bisa dilihat di sini itu merupakan PHP murni di dalamnya yang tentunya itu akan mengambil koneksi dari connection.php tadi yang terdapat di folder out. Kemudian delete mahasiswa juga sama, hapus KRS PDF, ini yang digunakan untuk mencetak, kemudian simpan KRS, ini juga sama, simpan matkul, ini juga sama menggunakan query insert, kemudian simpan mahasiswa juga menggunakan query insert. Untuk update itu, karena update itu mengambil data yang sudah ada, maka di sini menggunakan query update, kemudian mengset value yang baru saja diubah, nama menjadi nama yang nantinya akan diinputkan. Di sini penggunaan HTML special cars ini untuk keamanan, supaya tidak ada karakter yang dimasukkan oleh seorang penyerang seperti SQL injection dan lain-lain. Kemudian untuk update mata kuliah juga sama ya. Untuk update MK juga di sini menggunakan query update. Kemudian ada juga node module. Node module ini terdapat di project ini karena kita menerapkan framework style yaitu Bootstrap. Makanya Bootstrap akan menginstal dirinya sendiri dalam proyek berupa node module ini. Kemudian untuk pages atau halaman utamanya itu ada KRS. KRS di sini implementasi Bootstrap juga. Ini implementasi Bootstrap. Kemudian mahasiswa list juga menggunakan Bootstrap. Kemudian mata kuliah juga sama. Di sini menggunakan Bootstrap. Kemudian untuk masing-masing pages ini dia melakukan koneksi dengan connection.php karena di dalamnya itu memuat data-data yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam tampilan. Ini untuk PDF juga sama. Untuk fungsi untuk mencetak PDF yang diinstal dalam project ini. Kemudian academic.sql ini kami cantumkan di dalam project ini supaya ketika nanti misalkan kita upload ke repository GitHub, orang itu akan dengan mudah dalam menggunakan aplikasi ini. Jadi hanya tinggal import SQL yang sudah dicantumkan. Kemudian create admin. Dikarenakan aplikasi ini mempunyai dua role yaitu admin dan juga mahasiswa, di sini kami memutuskan untuk pembuatan akun admin itu seperti ini. Karena kita tidak bisa langsung menggunakan di dalam database karena sudah dilakukan hashing. Jadi inilah alternatif pembuatan akun admin. Kemudian untuk indeks ini untuk merupakan tampilan utama. Di sini ada session juga di sini ada untuk cek status login juga menggunakan session. Jadi orang itu harus login terlebih dahulu untuk mendapatkan akses ke index.php. Oke, mungkin kita akan coba langsung ke websitenya. Oke, ini untuk tampilan pertamanya. Misal saya ingin masuk sebagai admin. Dikarenakan tadi yang saya bilang, pembuatan akun admin tuh seperti ini. Username-nya itu admin, kemudian password-nya itu admin 123. Maka dari itu kita bisa memasukkan akunnya seperti ini, admin 123. Seperti ini, kalau kita masuk, dia akan masuk ke tampilan admin, dan di sini mode admin itu memiliki akses penuh untuk mengelola data mahasiswa, data mata kuliah, kemudian KRS. Itu mempunyai akses penuh untuk pengeditan, kemudian hapus,
dan lain-lain. Di sini juga ada input data mahasiswa dan juga mata kuliah. Admin itu mempunyai hak penuh dalam aplikasi sistem informasi akademik ini. Kemudian kita akan mencoba untuk masuk sebagai mahasiswa. Sebagaimana yang sudah terdaftar di database, kita akan coba menggunakan akun ini dengan password yang sudah dibuat tadi. Ketika mahasiswa ini mengakses, maka di sini ada label mahasiswa. Yang tadi kan admin. Di sini kalau kita masuk dengan role mahasiswa, maka aplikasi akan memberikan label bahwasannya user saat ini itu adalah mahasiswa. Kemudian di sini terdapat detail mahasiswa, NIM, nama, alamat, nomor HP, dan juga email. Di sini juga kami menyediakan fitur untuk perbarui biodata. Ini bisa disimpan perubahan. Kemudian di sini status aktif. Di sini kami menggunakan logika. Kalau misal user tersebut belum melakukan KRS, maka statusnya itu akan nonaktif. Dikarenakan mahasiswa ini sudah mengambil KRS dengan total KRS 8, maka status mahasiswa akan aktif. Saya akan coba simulasikan ketika mahasiswa ini berstatus tidak aktif. Di sini saya akan hapus terlebih dahulu KRS yang telah diambil dan kita kembali ke home. Di sini statusnya akan non-aktif atau belum KRS. Kalau mahasiswa ini ingin aktif, maka kita harus melakukan KRS terlebih dahulu. Contoh satu, saya ambil satu KRS dengan mata kuliah matematika dasar, SKS-nya 4. Ketika kita kembali lagi ke home, maka statusnya itu akan menjadi aktif. Ini dari segi user. Kemudian user juga dia bisa mencetak KRS, dan ini yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya pada fitur cetak KRS. Kemudian di sini untuk fitur mahasiswa itu seperti itu. Jadi mahasiswa itu mempunyai akses lingkup yang terbatas dan tidak mempunyai akses penuh seperti halnya admin. Karena memang admin di sini kami putuskan berperan untuk mempunyai akses penuh terhadap aplikasi ini. Untuk NIM juga ini tidak bisa dirubah karena memang NIM itu diberikan oleh universitas. Jika ada kesalahan dalam penginputan data seperti NIM, nanti yang berhak untuk melakukan pengeditan itu hanya di bagian administrator. Ketika kita logout, akan kembali ke tampilan login. Kemudian jika memang mahasiswa ini tidak memiliki akun, karena kita asumsikan pada aplikasi ini mahasiswa tidak diberikan akun, jadi mahasiswa itu melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini kita bisa masukkan NIM, password, nama lengkap, email, nomor HP, dan juga alamat. Kita juga sudah melakukan validasi bahwasanya kita harus mengisi semua formulir ini. Misalnya kita isi ini, kemudian kita akan coba daftar dan simpan ini, akan ada notifikasi please fill out this field yang mengharuskan user untuk mengisi form ini. Jadi sudah ada validasi, keamanannya juga sudah ada karena tadi kita menggunakan hashing. Kalau untuk dilihat, kita bisa coba lihat di sini. Kita akan coba mengquery untuk melihat user siapa aja yang dapat mengakses dari aplikasi ini. Jika kita lihat di sini sudah menggunakan keamanan yaitu password hashing. Jadi ketika ada orang yang melakukan hacking atau pengaksesan data ke pusat, dia tetap tidak akan mengetahui data password sehingga penyerang tidak bisa memasuki wilayah pengguna tersebut. Ini untuk administrator utama, role-nya itu admin. Di sini keputusan saya dan juga teman saya akan ada satu admin yang bertanggung jawab pada aplikasi sistem informasi akademik ini. Itu saja. Kemudian untuk yang terakhir saya akan menampilkan web service. Di sini web service-nya itu menggunakan format JSON. Jadi untuk mengakses web service ini bisa kita coba ketikkan di sini dengan mengikuti
directory folder yang sudah kita buat, karena di sini recruit pwd, kemudian kita masuk ke API dan kita akan coba akses data academic.php. Jadi kita masuk ke sini, kita akan masuk ke API. Di sini bisa klik dan data dari sistem ini, sistem informasi akademik ini akan terlihat di sini. Untuk statusnya itu kita sukses dalam mengambil data. Kemudian waktu akses itu sudah disetting ke Indonesia dan Asia, jumlah total data 2 karena memang yang mahasiswa yang terdaftar di sini hanya baru 2 ya. Kemudian untuk datanya itu isinya seperti ini, ada NIM, nama lengkap, kontaknya itu email, nomor HP, alamat. Kemudian di akademik statusnya itu aktif karena memang sudah mengambil total SKS. Jumlah matkul yang diambilnya itu ada 2 dengan daftar KRS seperti ini. Jadi masing-masing mata kuliah itu mempunyai 4 SKS. Itu untuk web service. Kemudian di sini juga ada fitur cetak yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bagaimana cara mencetak pada aplikasi ini. Itu pertama kita pastinya akan mendownload FP PDF di Google. Kemudian kalian bisa cari di download PDF. Kalian bisa cari di ini di Google. Kemudian kalian masukkan ke project kalian. Lanjut kalian tinggal bikin function untuk mencetaknya. Pertama panggil yang sudah di-download tadi, PDF, FPPDF, terus connection. Selanjutnya kita akan mengambil data berdasarkan name, data mahasiswa berdasarkan name, terus mengambil data KRS, terus digabungkan dengan data mahasiswa berdasarkan name. Di sini untuk mencetak ukuran kertas, di mana di sini ukuran kertasnya itu menggunakan A4, terus dia akan membuat page baru, terus sini akan membuat bagian header atau bagian atas, di mana bagian atasnya itu menggunakan format atau font Arial dengan stylenya menggunakan bold dan size-nya 14. Sini dia akan mencetak string yang ada yaitu kampus XYZ. Di sini bordernya 0 dan alignment-nya 1. Dimana bordernya, kenapa bordernya 0? Karena dia tidak pakai kolom. Bisa dilihat pada project ini. Bisa dilihat di sini dia tidak memakai kolom. Selanjutnya ini untuk pengaturan lebarnya di nomor cuma 10, kok udahnya cuma 35, nama, kelas, SKS, bisa dilihat pada screen ini. Terus total lebar tabel ditotalin, terus posisi X sama dengan 250 dikurangin total lebar, untuk menghitung titik X garis tengah. Kemudian di sini kita akan membuat atau mengeprint nama dan name yang sudah dicari tadi menggunakan fontnya Arial dan size-nya 11. Dan di sini juga tidak menggunakan kolom, jadi kalian satu langsung ke bawah, langsung spasi ke bawah. Terus di sini untuk mencetak yang ada di table.
Mana sini ada nomor, kode, MK, kelas, SKS. Selanjutnya, sini ada isi table dengan fontnya Arial, masih sama Arial dengan size-nya 10. Diurut dari nomor 1 dan seterusnya. Sini digunakan untuk mencetak tabel di mana bordernya 1, berarti dia akan menggunakan tabel garis di awal sama alinea garis alinea untuk di bawah, skip ke bawah. Oke, terus sini ada untuk mencetak total SKS. Mana sini ada memakai border juga untuk membuat tabel atau garis lurus. Kemudian sini juga menggunakan satu untuk menutup garisnya, terus DF akan di output ke browser. Mungkin segitu aja untuk presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih.